Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Anggun Ternate selaku mahasiswa dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairon. Jadi teman-teman, seperti biasa kita akan kembali membahas mengenai mata kuliah kami yaitu Ekonomi Syariah, di mana kita akan membahas tentang peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Oke teman-teman, kita akan masuk pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas secara lebih mendalam tentang bagaimana berbagai lembaga serta industri pendukung dapat bekerja sama untuk mendorong perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Meskipun kita sering mendengar istilah bank syariah, namun tidak semua orang memahami bahwa keberadaan bank ini tidak dapat berdiri sendiri. Ada banyak institusi, regulasi, serta sistem pendukung yang berperan penting di belakangnya. Jadi, selama 1 jam ke depan, kita akan mengulas mulai dari definisi perbankan syariah, lembaga yang berperan, pentingnya regulasi, dan peran edukasi serta pelatihan, sampai bagaimana inovasi dan teknologi membentuk masa depan perbankan syariah. Harapannya, setelah teman-teman menyaksikan video ini, teman-teman bukan hanya memahami teori, tetapi juga dapat melihat bagaimana ekosistem ini saling terhubung dan berdampak pada perkembangan ekonomi yang halal, inklusif, dan berkelanjutan. Oke, kita masuk pada pembahasan dasarnya. Perbankan syariah berkembang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ini tentu tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil kolaborasi antara berbagai lembaga, baik dari lembaga keuangan, lembaga pengawas, lembaga pendidikan, hingga pelaku industri teknologi. Semua pihak ini berperan menciptakan lingkungan yang mendukung aktivitas perbankan syariah agar bisa berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan tetap relevan dengan kebutuhan modern. Dalam perkembangan perbankan syariah, lembaga dan industri pendukung berfungsi seperti fondasi bangunan. Tanpa sebuah fondasi yang kokoh, maka sebuah bangunan tidak akan berdiri dengan baik. Begitu pula dengan perbankan syariah. Nah, tanpa edukasi, regulasi, dan teknologi serta inovasi produk, maka bank syariah berbasis halal akan sulit bersaing di tengah pasar keuangan yang sangat kompetitif ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi perbankan syariah. Sebelum melangkah lebih jauh pembahasan kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu perbankan syariah. Nah, teman-teman, secara sederhana, perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Setiap transaksi di dalamnya harus bebas dari unsur riba, gharar, dan maisiyah. Perbankan syariah juga hanya berfokus pada kegiatan ekonomi yang halal dan bermaslahat. Selain itu, perbankan syariah juga menerapkan skema kerjasama seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan berbagai akad lainnya. Nah, akad-akad inilah yang membedakan antara produk bank syariah dan produk dari bank konvensional. Penekanan pada asas keadilan, transparansi, dan keberkahan menjadi karakter utama bank syariah. Dalam landasan inilah seluruh lembaga pendukung,
berperan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas bank tetap berada pada koridor syariah. Selanjutnya kita akan membahas tentang peran lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan seperti bank syariah, koperasi syariah, dan BMT merupakan motor utama dalam menyediakan layanan keuangan berbasis syariah, di mana mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh produk memenuhi standar hukum Islam dan memberikan layanan yang aman bagi masyarakat. Selain sebagai penyedia jasa keuangan, lembaga keuangan syariah juga menjadi agen pembangunan ekonomi umat, di mana melalui pembiayaan yang halal, mereka mendorong kegiatan usaha yang produktif seperti UMKM dan sektor real. Peran ini menjadi sangat penting karena pendekatan syariah berfokus pada transaksi yang nyata dan berbasis aset, bukan sekedar spekulasi. Nah, dalam operasinya, lembaga-lembaga ini membutuhkan dukungan dari lembaga pengawas, audit syariah, penyedia infrastruktur teknologi, dan institusi lain untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan benar-benar sesuai syariat dan dapat bersaing di industri keuangan nasional maupun internasional. Selanjutnya kita akan membahas tentang regulasi dan kebijakan. Regulasi merupakan tulang punggung dalam menjaga integritas perbankan syariah. Tanpa aturan yang jelas, maka bank syariah akan menjadi sulit dalam menjalankan operasinya secara konsisten. Otoritas seperti OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Dewan Syariah Nasional maupun MUI memiliki peran penting dalam menetapkan standar, mengawasi implementasi, dan memberikan pedoman terkait produk serta operasional bank syariah. Kebijakan yang kuat juga meningkatkan kepercayaan nasabah ketika publik merasa bahwa bank syariah diawasi secara ketat dan mengikuti aturan syariah yang benar, mereka akan lebih percaya untuk menggunakan produk dan jasa bank tersebut. Dengan demikian, regulasi yang baik bukan hanya mengatur tetapi juga menciptakan stabilitas dan kejelasan bagi seluruh pihak yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya ada edukasi dan pelatihan. Jadi teman-teman, edukasi menjadi faktor yang sangat penting dalam pengembangan perbankan syariah. Kenapa? Karena kesadaran pemahaman masyarakat tentang konsep ekonomi syariah masih belum merata. Karena hal itulah, lembaga pendidikan seperti kampus dan juga lembaga pelatihan profesional serta organisasi masyarakat memegang peranan penting dalam memberikan pemahaman mengenai prinsip syariah, produk perbankan syariah, hingga praktik keuangan halal. Lembaga pendidikan bukan hanya mengenalkan teori, tetapi juga membentuk sumber daya manusia yang kompeten dan siap bekerja di sebuah industri maupun di kalangan masyarakat luas. Pelatihan profesional membantu pegawai bank meningkatkan kemampuan teknis, memahami akar syariah, serta mengikuti perkembangan produk baru. Semakin banyak masyarakat yang dapat memahami konsep syariah, maka akan semakin tinggi pula minat mereka untuk menggunakan produk dari perbankan syariah. Selanjutnya ada inovasi produk. Jadi teman-teman,
Inovasi merupakan faktor kunci yang membuat perbankan syariah mampu bertahan dan bersaing. Produk syariah harus terus dikembangkan agar sesuai dengan permintaan dan kebutuhan dari masyarakat modern. Misalnya nih, ada inovasi di bidang pembiayaan perumahan, tabungan digital, pembiayaan kendaraan, atau layanan vintage berbasis syariah. Industri pendukung seperti perusahaan teknologi dan konsultan keuangan turut berperan dalam menciptakan produk baru yang tetap mematuhi terhadap prinsip syariah. Maka dengan inovasi yang tepat, bank syariah dapat memperluas pasar dan lebih banyak nasabah dari berbagai kalangan, khususnya generasi muda yang menginginkan layanan cepat, sederhana, dan digital. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu kerjasama internasional. Jadi teman-teman, perbankan syariah bukan hanya berkembang di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara lain seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Kerjasama antar negara mendorong pertukaran pengalaman, ilmu, dan teknologi yang sangat bermanfaat. Dengan jaringan internasional yang kuat, maka perbankan syariah Indonesia dapat meningkatkan daya saing global dan memperkuat posisinya di pasar keuangan dunia. Jadi, kolaborasi internasional juga membuka peluang investasi baru dan memperluas pasar dari produk syariah Indonesia. Selanjutnya ada juga tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah. Walaupun bank syariah berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir, namun perbankan syariah tetap menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah masih minimnya literasi masyarakat tentang konsep syariah. Banyak orang belum memahami perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Selain itu, persaingan dengan bank konvensional yang sudah mapan menjadi tantangan tersendiri bagi bank syariah karena dia lebih terlambat atau bank konvensional itu maju terlebih dahulu. Lembaga pendukung harus bekerja sama dalam meningkatkan literasi, memperkuat layanan digital, serta memastikan seluruh produk lebih mudah dipahami dan dijangkau oleh publik. Selanjutnya ada peran teknologi. Nah, teknologi informasi memastikan peran penting dalam mempercepat perkembangan perbankan syariah. Keberadaan vintage, mobile banking, dan sistem digital lainnya membuat layanan bank menjadi lebih cepat, praktis, dan aman. Jadi, teknologi bukan hanya meningkatkan kenyamanan nasabah, tetapi juga mendorong efisiensi operasional bank syariah. Dengan dukungan teknologi, maka bank syariah dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas, termasuk mereka yang tinggal di pedalaman atau daerah terpencil dan belum tersentuh layanan perbankan. Peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Jadi, perkembangan perbankan syariah tidak hanya bergantung pada kemampuan bank dalam menyediakan sebuah produk keuangan yang sesuai dengan syariah Islam, tetapi juga pada dukungan ekosistem yang lebih luas. Ekosistem ini mencakup lembaga pengatur, institut pendidikan, pelaku industri teknologi, hingga media yang mampu membantu
membantu dalam menyampaikan edukasi kepada masyarakat. Tanpa dukungan yang komprehensif, operasional bank syariah akan berjalan secara terpisah dan sulit berkembang secara signifikan. Perbankan syariah juga menjadi bagian dari upaya dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan dan etis. Hal itu dikarenakan keberadaan lembaga pendukung bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi jembatan dalam menyebarkan nilai moral, etika bisnis, dan konsep ekonomi Islam ke tengah masyarakat. Nah, definisi perbankan syariah yaitu perbankan syariah bukan hanya sekedar bank tanpa riba, tetapi merupakan sistem keuangan yang menekankan transparansi, keadilan, dan distribusi. Risiko antara bank dan nasabah dalam praktiknya, hubungan antara bank dan nasabah bersifat kemitraan, bukan hubungan kreditur dengan debitur seperti yang ada pada bank konvensional. Sistem ini mempromosikan pembiayaan yang berbasis aset nyata, sehingga setiap transaksi memiliki dasar yang jelas dan terhindar dari spekulasi yang berlebihan. Dengan pendekatan seperti ini, maka perbankan syariah dapat berperan lebih aktif dalam menggerakkan sektor real dan meningkatkan stabilitas ekonomi di Indonesia. Peran lembaga keuangan selain bank syariah dan koperasi, terdapat lembaga lain. Peran lembaga keuangan selain bank syariah dan koperasi, terdapat lembaga lain yang mendukung penguatan industri syariah, seperti lembaga penjaminan, perusahaan asuransi syariah, dan lembaga pembiayaan mikro syariah. Mereka tidak hanya menyediakan layanan yang sesuai dengan syariah, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat memiliki pilihan produk yang beragam dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka masing-masing. Lembaga penjaminan misalnya nih, seperti membantu mengurangi risiko kredit macet pada pembiayaan UMKM syariah, sehingga bank lebih percaya diri untuk menyalurkan dana. Perusahaan asuransi syariah juga memberikan perlindungan bagi nasabah maupun aset bank melalui prinsip tolong-menolong atau ta'awun dan saling menanggung risiko secara kolektif tergantung modal masing-masing. Regulasi dan kebijakan dalam perbankan syariah tidak hanya membahas aturan teknis perbankan, tetapi juga mencakup standar syariah, tata kelola, dan mekanisme pengawasan yang ketat. Peraturan dibuat untuk memastikan bahwa setiap produk yang dikeluarkan dari bank syariah benar-benar sesuai dengan syarat Islam, mulai dari struktur akad hingga pengimplementasian di lapangan. OJK, DSN, MUI, dan Bank Indonesia berperan dalam mengembangkan kebijakan yang responsif terhadap dinamika industri. Selain itu, aturan-aturan baru juga terus disempurnakan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan tren global, seperti pengaturan layanan digital syariah, fintech syariah, hingga sistem keamanan cyber bagi bank syariah. Selanjutnya, edukasi dan pelatihan. Teman-teman, saat ini tantangan terbesar dalam pengembangan ekonomi syariah yaitu rendahnya tingkat literasi masyarakat.
Oleh karena itu, lembaga pendidikan sangat berperan dalam menyediakan kurikulum ekonomi Islam yang komprehensif. Selain di kampus, lembaga pelatihan profesional juga berkontribusi dengan menyediakan sertifikasi akademik seperti sertifikat manajemen risiko syariah, keuangan mikro syariah, hingga pelatihan fiqh muamalah modern. Selanjutnya, dengan adanya pelatihan yang berkelanjutan, maka kualitas sumber daya manusia dalam industri ini dapat terus meningkat dan semakin kompeten dalam menghadapi dinamika industri keuangan. Media sosial serta platform digital kini juga memainkan peran penting dalam edukasi publik terhadap apa itu perbankan syariah. Karena mampu menyajikan konten keuangan syariah secara lebih menarik dan mudah dipahami oleh generasi muda. Dan bank syariah juga harus melakukan inovasi produk. Inovasi produk ini tidak hanya berarti menciptakan produk baru, tetapi juga memperbarui layanan yang sudah ada agar lebih efisien dan kompetitif. Misalnya, bank syariah kini mulai mengembangkan produk transaksi digital dengan fitur-fitur modern seperti pembayaran kris syariah, tabungan digital berbasis akad wadiah, hingga layanan investasi halal berbasis platform digital. Selain itu, inovasi juga mencakup solusi pembiayaan yang lebih fleksibel dan mudah dijangkau, terutama bagi pelaku UMKM. Pengembangan produk yang relevan dengan kebutuhan masyarakat masa kini membuat bank syariah mampu bersaing dengan produk dari bank konvensional yang sudah populer lebih dulu. Kerjasama internasional antara bank syariah dapat membuka akses bagi perbankan syariah di Indonesia untuk mempelajari standar global serta praktik terbaik dari negara lain. Misalnya nih, kolaborasi dengan lembaga keuangan dari Malaysia atau Timur Tengah dapat menjadi sarana untuk membangun produk syariah baru yang lebih kompetitif dan dapat memenuhi kebutuhan pasar global. Kerjasama ini juga dilakukan dalam bentuk seminar internasional, pertukaran ahli, serta penelitian bersama di bidang ekonomi syariah. Ini bukan hanya memperkuat jaringan, tetapi hal ini juga membuka peluang investasi dari luar negeri untuk memperkuat modal perbankan syariah dalam negeri. Tantangan yang dihadapi selain rendahnya literasi, tantangan lain yang sering dihadapi adalah persepsi masyarakat yang masih menganggap kalau produk syariah tidak jauh berbeda dengan produk dari perbankan konvensional. Kurangnya transparansi dalam penyampaian akad serta lemahnya sosialisasi membuat bank syariah menyebabkan banyak nasabah belum melihat nilai tambah dari layanan bank syariah. Di sisi lain, persaingan dengan bank konvensional juga semakin ketat, terutama dalam aspek layanan digital. Bank konvensional memiliki sumber daya teknologi yang sudah canggih sehingga bank syariah harus bekerja ekstra untuk mengejar ketertinggalan itu. Peran teknologi dan digitalisasi dalam layanan bank syariah menjadi kebutuhan utama di era modern. Teknologi memungkinkan bank syariah melakukan efisiensi operasional, mempercepat layanan, dan meningkatkan keamanan transaksi. Penggunaan artificial intelligence, big data, dan cloud computing
penting misalnya dapat membantu bank dalam memahami kebutuhan nasabah dan memberikan layanan yang lebih personal. Teknologi juga mempermudah integrasi antara bank, lembaga zakat, lembaga keuangan mikro syariah, dan platform pembayaran digital. Hal ini menciptakan ekosistem keuangan syariah yang lebih efisien, baik, dan inklusif tentunya. Untuk kesimpulan, dari seluruh lembaga pendukung memiliki perannya masing-masing dalam memajukan industri perbankan syariah. Keterlibatan berbagai pihak secara simultan dapat menciptakan ekosistem yang solid, efisien, dan dapat bersaing secara global. Pengembangan perbankan syariah tidak hanya mengandalkan satu komponen saja, tetapi sinergi antara regulasi, inovasi, teknologi, edukasi, serta kerjasama antara institusi. Jika kolaborasi ini terus diperkuat, maka dapat dipastikan bahwa perbankan syariah Indonesia berpotensi menjadi salah satu pemain besar di pasar keuangan global dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi nasional. Oke teman-teman, itu saja sekian pemahaman kita hari ini tentang lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Terima kasih jika telah menyaksikan hingga akhir. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.